Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah pengajian Zuhur Ramadan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, para pimpinan universitas dan jajarannya yang saya muliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari Ramadan ini kita belajar satu pelajaran yang penting, bahwa value atau nilai yang dihitung oleh Allah nanti dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat adalah perkara iman. Itu value-nya. Itu yang mendasari semua hubungan kita kepada Allah. Kata iman itu ada disebut sekitar 877 kali di dalam Al-Quran. Ini matematisnya aja. Kalau Allah itu kan sekitar 3.000-an kali. Jadi iman itu ada sekitar 877 kali, itu relatif banyak. Itu menunjukkan bahwa dari sisi nominal itu angka-angkanya, jumlah katanya itu menunjukkan signifikansi dari topik kita ini, yaitu iman. Seringkali di dunia kita ini agak paradoks, ya. Kalau dulu orang-orang di zaman Rasulullah, para pengikut Rasulullah itu menamakan diri mereka sebagai orang mukmin. Apa itu? Bukan orang Muslim. Makanya kenapa Umar bin Khattab menyebut dirinya Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Kalau Umar menyebut diri dia Amirul Mukminin. Dan Al-Quran sendiri memang jarang menyebut Muslim itu sebagai kelompok. Tapi Islam itu atau Muslim itu sering disebut sebagai stage, ya, position, makom. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kalau iman, dia motor penggerak, dinamonya, sehingga semua perhitungan kehidupan ini berasal dari iman itu. Maka lawan iman itu yang pas itu adalah kafir. Jadi lawan kafir itu bukan Islam. Karena jumlah kata Islam di dalam Al-Quran itu sekitar 39 kali disebutkan. Atau jauhnya. Ya. Iman itu sekitar 877 kali, sedangkan Islam itu sekitar 39 kali. Tapi kata kafir itu mencapai sekitar 525 kali. Jadi lebih pas itu kata kafir itu lawannya adalah kata iman. Orang mukmin itu lawannya orang kafir. Cuma masalahnya orang Islam nggak mau dia apa istilahnya ya,
nggak mau disebut kafir dia. Makanya mereka lebih suka membuat benteng kalau lawan Islam adalah kafir. Padahal banyak juga orang Islam yang, nah itu dia masalah. Cuma kafir itu kan ada perbedaan dalam bahasa Arab itu. Kafaro itu action, perbuatan. Makanya kenapa Allah sering bilang dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi tidak, kalau kecuali iblis ya, iblis sekali aja dia aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Tapi kalau manusia tidak, manusia itu meskipun dia melakukan beberapa perbuatan kafir, dia tidak jatuh kepada kategori kafirun. Nah, itu bedanya. Makanya kul ya ayyuhal kafirun, itu artinya orang itu bergelimang di dalam kekafiran, bertungkus lumus dia di situ, berlumpur. Sama seperti kok bisa begitu, kata, mungkin Anda agak sedikit bertanya. Misalnya begini, kalau kita bicara tentang munafik, kategori munafik itu banyak bilang ayatul munafik hakaza itu. Tapi persoalannya adalah apakah di dalam tubuh kita ini tidak ada nifak? Pasti ada kan? Nifak itu artinya sifat munafik. Tapi tidak membuat kita jatuh kepada kategori orang munafik. Sering nggak kita bohong? Halo, jujur dong jawabannya. Nah, iya, jangan malu-malu. Nah, iya, supaya kita tahu. Sering kita tidak menyampaikan kebenaran. Itu slightly different aja dengan bohong. Oh, saya nggak bohong, Ustaz. Apa? Cuma saya nggak nyampaikan kebenaran. Memang sami maun itu ya kan? Nah, tapi itu nggak boleh diterus-teruskan. Orang bilang bohong putih ya. Bohong putih masih ditolerir sekali. Tapi kalau bohong putihnya bolak-balik ya jadi bohong hitam juga. Jadi munafik kita. Nah, jadi tidak semua perbuatan nifak itu membuat orang menjadi jatuh ke dalam kelompok munafik. Sampai juga nanti tidak semua perbuatan iman itu membuat orang menjadi beriman. Makanya Anda kalau baca Quran sering ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, apa kan? Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan gitu loh. Makanya kenapa ketika bulan Ramadan ini konsentrasi kita itu di ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu Allah memanggil orang beriman. Begitu hebatnya Allah itu dalam ilmu komunikasinya. Kenapa Allah tidak memanggil wahai orang-orang Islam? Meskipun ulama nanti bilang yang wajib puasa itu orang Islam, tapi Allah nggak tertarik sama orang Islam. Kenapa Allah tidak tertarik sama orang Islam? Ya karena orang Islam itu kan macam-macam kelakuannya. Jadi ketika Allah bicara, Allah ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, dia mau responnya itu efisien dan efektif. Makanya dia nggak bilang ya ayyuhalladzina aslamu, nggak bilang gitu dia. Nah, membagi kelompok juga begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 64. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Karena di Madinah itu ada 4 kelompok klaster agama. Dulu orang mainnya memang agama kriterianya. Nggak ada nasionalisme. Sekarang kan nasionalisme. Cuma orang Islam Indonesia ini nggak pintar bernasionalisme. Mereka masih saja mengedepankan agamanya di depan. Itu persoalan serius kita. Makanya kita berbangsa kan nggak pernah akur, ribut aja. Sampai akhirnya sesuatu yang sudah dirancang dengan dana beratusan miliar rontok di ujungnya hanya karena persoalan menyikapi Israel sama Palestina. Padahal Israel sama Palestinanya cekak-cekik jangan tulisannya. Main bola juga orang itu. Sama mereka main bola. Kita di sini yang jadi
nggak karuan. Itu karena kita menggunakan sentimen nasionalismenya nggak pas gitu loh. Nah, itu nanti kita kaji dalam kesempatan berikutnya lah. Tapi kira-kira bahasanya Allah selalu mengatakan sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, nah di Madinah itu kayak gitu. Jadi siapa yang ngajari kita benci kali sama Israel? Nggak ngerti saya itu. Ya, benci boleh, tapi jangan pakai kali. Sekalian aja laut gitu. Ya, ini bahasa seperti itu. Jadi Allah di Quran menggandeng itu orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Man amana billahi. Nah, itu dia ada kriteria. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim. Tuh kalimat yang menarik di situ bahasanya. Jadi di Madinah itu orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin hidup berdampingan. Tapi di situ nggak ada orang Islam, nggak disebut orang Islam. Kenapa kalau disebut orang Islam? Karena empat ini masuk kriteria Islam. Itu begitu beratnya kajinya. Apa kan? Orang Yahudi itu Islam apa enggak? Wah, ini yang agak serem ini. Kalau saya bilang Islam ada terkejut. Kok Islam? Iya, makanya debatnya enggak tentang Islam, tapi tentang iman. Karena siapa nabi orang Yahudi? Ayo jawablah. Biar kita belajar sedikit, jangan saya aja suruh sendiri. Nabi Musa, iya kan? Nah, Tuhannya Allah juga. Cuma mereka disebut namanya Elohim. Gitu. Orang Nasrani siapa Tuhannya? Enggak, Tuhannya Allah, Bapak di surga. Kan gitu. Bapak di surga, Allah itu. Maka telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Jadi bukan pulang pada Yesus mereka. Yesusnya ada di rumah Bapak di surga, nunggu kalian. Nah, kan gitu. Jadi kalian kalau mau pasti masuk surga, ke gereja hari Minggu. Iya pasti kan. Begitu pulang langsung ke rumah Bapak di surga. Sobiin. Jadi maka debatnya bukan soal Islam, soal adalah ini loh iman. Jadi yang membedakan kenapa ini disebut beriman? Nah, begitu Allah membela Rasulnya. Ternyata dalam Al-Quran kriteria iman itu secara aplikatif adalah iman kepada Rasulullah. Apa? Jadi yang membedakan antara orang beriman pengikut Nabi Muhammad dengan orang Yahudi yang mengaku juga beriman, kalian nggak bisa mengaku beriman. Kenapa? Karena kalian tidak mau beriman kepada Rasulullah. Meskipun sama-sama beriman kepada Allah. Tapi kalau tak beriman kepada Rasulullah, kalian nggak berhak mengklaim diri kalian sebagai orang beriman. Begitu kerennya Allah membela Rasulnya, pasang badan dia. Ya. Nah, jadi maka kita akan melihat ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya orang Yahudi, orang Nasrani yang pecah, tapi orang di antara orang Islam pun pecah dia. Kalau coba dihitung sekarang, saya di sebelah rumah saya ada kedinasi. Saya coba hitung pakai tangan saya berapa yang masuk ke dalam. Gak cukup tangan saya. Capek saya nengoknya. Rumah saya pun penuh dengan kendaraan. Begitu keluar gendut gini kan, gendut perut besar. Aduh. Di depan rumah sakit kita itu tengok lah. Itu baru satu apa? Coba riset lah sekali-sekali. Kan ada orang sosial. Riset coba. Berapa omsetnya orang tukang nasi Minang itu? Ketika puasa dan ketika tidak puasa. Berapa anunya? Daunnya berapa? Kayaknya Allah nggak mau manggil orang Islam. Kalau dipanggilnya orang Islam mungkin responnya hanya 25%. Apa kan? Wahai orang Islam, puasalah engkau. Nanti dulu lah. Saya lapar nggak tahan. Saya encok banyak alasan. Jadi udahlah, daripada Allah sia-sia ngomong, dia bilang aja lah ya ayyuhalladzina amanu. Kan di sini nggak ada orang nggak puasa. Ada kan? Nggak mungkin kan? Entah kalau nanti istirahat ini nggak tahu. Ya, itu indahnya iman itu ya.
Jadi nggak usah kita sakit hati nih orang nggak puasa, biasa saja. Itu orang yang merugi, karena puasa itu kan hebat. Coba bahasa Al-Quran itu ya ayyuhallazina amanu kutiba. Coba bayangkan bahasanya keren kali Quran itu. Ya, makanya orang kalau sudah pegang Quran mabuk dia. Kajiannya luar biasa. Saya belajar tafsir itu 2 semester dengan Pak Quraish Shihab. Dan yang saya pelajari dari beliau itu kata per kata. Jadi kutiba itu artinya kan kalau diterjemahkan ditulisnya diwajibkan, itu sudah tafsirnya. Tapi kalau kita balik ke makna leksikalnya, gramatikalnya dan etimologinya, maka kutiba itu kataba. Kataba itu bahasa Arabnya artinya apa? Itu masih ada yang dengar saya menulis, berarti calon penghuni surga itu. Karena katanya masuk surga pakai bahasa Arab ya. Ajab lah nggak bisa bahasa Arab. Nanti ada tulisan an-nar gitu kan. Di sana nar ini tuh, nari-nari kita sini gitu. Dibuka pintunya, sambar gitu kan. Kayaknya hati-hati gitu. Nanti kan akhirnya ada ustadz yang ngeles. Siapapun orangnya begitu nanti dibangkitkan di akhirat semuanya bisa bahasa Arab. Wih, ini ustadz ngeles namanya, main aja. Dia nggak bisa bahasa Arab, lumayan takut dia. Jadi bangun teologi yang kayak gitu. Ya. Nah, jadi Allah mau dia bilang ya ayyuhallazina amanu, dari ilmu komunikasinya dia mau berkomunikasi, responnya 100%. Ya, hebat kan? 100%. Itu apa artinya? Hanya orang beriman yang sanggup puasa. Maka kataba itu artinya netral, menulis. Itu dia dari sisi apa? Grammar itu kan dia kalimat aktif ya. Kataba, maka dirubah. Kalau kataba itu mau diubah jadi pasif, dia didomahkan awalnya. Ini saya kasih ilmunya itu. Jadi ku dikasrahkan sebelum lam fi'il, ain fi'ilnya, makanya fa'ala timbangan dia jadi fu'ila, kataba jadi, nah begitu dong, sedikit aja. Tapi kalau orang umsu ngomong kemana-mana, ambil itu ilmu, ngomong sedikit, jago juga bahasa orang dia kan gitu, walaupun cuma itu yang tahu nggak apa-apa juga lah. Jadi kataba kutiba itu artinya diwajibkan. Sebenarnya bukan diwajibkan, dituliskan. Cuma karena yang terjemahkannya ahli fikih, maka langsung dia bikin hukumnya diwajibkan. Tapi kalau orang kedokteran yang menerjemahkannya enggak seperti itu, dipreskripsikan. Ya, begitu caranya. Jadi enak disiplin ilmu itu. Jadi Quran itu ditarik kemana aja bisa. Kalau orang tamat, kalau bahasanya diresepkan. Diresep, kalau ilmu kesehatan, wahai orang-orang yang beriman, diresepkan kepada kamu puasa. Karena akhirnya semua orang ngakui bahwa cara terbaik, meskipun makanan itu adalah obat terbaik, tapi tidak makan itu adalah, halo, yang gendut jangan kesinggung ya. Yang tidak makan itu jauh lebih sehat. Tidak makan loh ya, kan itu udah ilmu kesehatan. Makanya orang yang perutnya rata ya nggak perlu six pack lah. Untuk apa six pack? Enggak. Six pack itu nggak menarik. Laki-laki itu menariknya one pack aja. One pack tapi six cars, kan iya, atau six houses. Ya? Untuk apa six pack? Nggak punya apa-apa, ngapain loh? Mana tertarik cewek sama dia? Gitu. Jangan jadi cowok miskin, sibuk aja ke game ini, perutnya 6, tapi mobil nggak punya, naik sepeda motor pula. Jadi kedokteran bilang gitu. Pada akhirnya jawabannya yang paling penting adalah puasanya malah menurut Dr. Zaidul Akbar itu sampai ditambah berapa? 16 jam. Puasa 16 jam loh. Itu kalau Anda punya penyakit cancer,
macam-macam itu rontok kena ini. Karena tubuh kita ketika lapar, maka sel itu akan memakan, saling memakan. Maka sel yang paling lemah itu akan dihajar oleh yang sehat. Makanya kenapa orang jadi sehat? Makanya kenapa Nabi Muhammad itu dia berbukanya nggak pas azan. Mana ada? Nabi Muhammad disambungnya. Namanya puasa apa? Puasa wisol. Sambung Nabi, tambah. Tapi untuk orang awam nggak dikasihnya. Masih belum lagi azan udah duduk di depan makanan. Jangan malu lah kita, ya kan? Kalau kita udah 40 tahun ke atas, jangan kayak gitu. Ya. Ada riwayat mengatakan Umar dan Utsman mereka itu kalau berpuasa berbukanya setelah sholat maghrib. Ada riwayat. Itu dalam kitab Muwatta Imam Malik hadis ke 640 halaman 125. Baik, jadi puasa itu dia, nah karena nanti kalau orang Syiah dia bukanya sampai Isya. Tapi kita nggak usah ke situ lah, kita cukup itu saja. Ya. Nah, jadi puasa itu adalah hal yang secara imani bagus, tapi dalam kehidupan Allah sudah kasih tahu sama kita. Jadi Anda nggak usah terlalu sibuk, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan itu nggak apa-apa. Yang penting umurnya panjang, sehat. Tapi ada pula bilang mas saya, untuk apa Ustaz sehat gak pernah makan enak? Coba, udah lantak kalau bilang. Protes saja ya, protes saja. Untuk apa hidup juga kalau sakit-sakitan? Ya kan gitu. Sebentar pegang, gak bisa jalan, engkel saya bengkak sih gini gitu. Asam urat ya. Jadi puasa itu relatif sehat lah. Makanya Allah itu menghadiahkan kepada kita puasa. Nah, cuma perhitungannya bukan jangan puasa karena mau sehat. Oke? Puasalah karena iman. Nah, di situ. Jadi orang berislam beriman itu indah. Udah sampai waktunya? Belum kan? Bilang aja kalau udah sampai. Kalau ngomongnya kan suruh sendiri aja nih. Nah, itu dia. Makanya orang beriman itu relatif hidupnya enjoy lah, ya. Perintah Allah itu oke semua sama dia. Nah, tetapi iman ini kembali kepada topik iman kita. Iman ini penting. Itu yang faktor pembeda. Kita kalau punya iman, itu kalau Anda ngelihat air pump, jangan kayak air pump. Air pump itu kalau diturunkan hasilnya apa? Kotor kan? Di bawah ngendap dia. Cobalah beriman itu dalam bahasa Al-Quran, beriman itu khalisatan lillah, ikhlas, mukhlis. Jadi, iman itu harus seperti air mineral, bening, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemaksiatan, bersih dari mujrim, bersih dari maasi. Itu perjuangan kita. Makanya kenapa orang bilang ketika kita puasa, ini iman kita ini naik ke atas ini. Karena kita nggak makan, turun dia. Naik ke atas. Jadi iman itu. Makanya kenapa beriman itu agak berat dia. Jadi tidak semua orang bisa punya iman yang bagus. Itulah fluktuatifnya. Makanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, naik turun. Tapi yang menarik adalah ketika orang Arab Badui dibantah oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 19, mereka bilang gini sama Rasul, qalatil a'rabu amanna. Nah, ini kita kan keren kali ini kan. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Al-Abadi kan ini momennya. Orang-orang Arab Badui itu bilang sama Rasul dengan bangganya, kami telah beriman. Nah, kalau dalam budaya kayak kita ini, budaya penuh basa-basi, kan ini nggak boleh dibantah, ya kan? Orang Indonesia kan basa-basi, makanya banyak basi yang terjadi, ya kan? Basa-basi. Kalau Allah nggak mau basa-basi, ketika ada orang baru masuk Islam bilang dia telah beriman, kayak orang baru masuk Islam 3 bulan, 6 bulan, setahun sudah jadi ustadz, ya. Anda udah bertahun-tahun orang Islam gak jadi ustadznya.
Nah, kan? Dengan ceramah pula tuh Ustadz mualafnya, Anda pun kagum-kagum kan. Sama orang Arab Badui bilang, kami telah beriman. Apa kata Allah kepada Rasul? Kul, bilang sama mereka, lam tu'minu. Wah, begitu Allah, terus terang bos. Jangan suka kali cari muka kalian, macam nggak punya muka aja. Ngomong beda hati sama mulut. Payah, Allah nggak suka itu. Allah nggak suka sama orang bilang. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam itu sudah ngaku-ngakunya amanah, kami telah beriman. Bilang wahai Muhammad, lam tu'minu. Bahasa Arab itu ada 3. La, lan, lam. La itu tidak. Lan itu tidak akan pernah, nggak akan kejadian. Lan tanalul birra. Satu lagi lam. Lam itu artinya belum. Nah, belum beriman. Kenapa belum beriman? Dibantah Allah. Ya, baru beriman, baru masuk Islam. Tapi Allah kalau membantah kasih solusi, nggak kayak awak kan. Pokoknya bantah aja. Hah? Solusinya apa? Ya, tugas saya membantah Anda, solusi Anda yang cari itu. Jelek ya komunikasi kita. Kalau Allah enggak, walakin kulu aslamna. Nah, tapi kalian hanya boleh berkata kami telah Islam. Aslamna. Kenapa dibedakan Allah antara iman dan Islam? Di ayat ini Allah mengagungkan, meninggikan iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, ini Allah Ta'ala buka rahasia aja langsung. Belum bersemayam, belum berpenetrasi iman itu ke dalam apa? Jantungmu. Kulub itu jamak dari kolbun. Kolbun itu hati kita bilang. Bahasa Indonesia kan bersemak apa ya? Hati apa jantung? Yang mana betul? Hah? Hati bahasa Inggrisnya apa? Liver. Ya? Itu salahnya. Heart itu jantung. Makanya kalau orang patah hati broken, bukan salah, itu harusnya patah jantung. Cuma kalau sudah jatuh cinta, masya Allah gombalnya, engkaulah jantung hatiku. Wih, yang dibilang pun kelepak-kelepek lah. Ada kena gombal doang ya. Jantung sama hati digabung. Yang betul jantung. Kayak yang kena panas siapa? Jantung, Pak. Itu gambar jantung gini. Kalau hati gambarnya apa? Peta aja. Pernah enggak hati sapi? Pernah kan? Gak pernah motong sapi rupanya. Nanti kalau ada potong sapi, lihat hati itu kayak gini aja bentuknya, lepel gini. Tapi kalau jantung dia kayak anggur. Makanya kalau mau terhindar penyakit jantung, sering celah makan anggur. Cuma kantong awak koyak. Semua serba salah ya. Jadi itu dia bahasanya. Jadi jantung. Dalam bahasa Al-Quran kita akan lihat ada 4 Al-Quran menggambarkan tentang soal jantung ini, soal hati yang kita bilang. Pertama sadrak. Oke, sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Sadrak itu dada. Orang Indonesia bilang sempit hati, lapang. Nah, lapang dada. Jadi hati-hati sama orang yang suka gini. Kalau Anda punya anak, tengok ada 3. Ada yang dadanya dia bisa menerima kritik. Kalau orang sempit dadanya, kritik aku kubunuh kau. Minimal pendapatan aku berkurang dibuatnya. Ya, itu bahaya. Indonesia nggak suka ada kritik. Kritik dianggap musuh. Tapi Nabi Muhammad itu jadi nabi modalnya apa? Alam nasroh laka sadrak, lapang dada. Tolong dadanya ditujukan. Mana ini dadaku, mana dadamu. Oke, sadrak. Di lapisan kedua namanya afidah. Fuad itu tunggal, jamaknya afidah. Baru di ketiganya baru disebut dengan qalb. Jadi ketika Allah bilang masukkan imanmu ke dalam qalb kamu. Jadi lapisan ketiga itu. Lapisan keempat apa Ustaz? Lapisan keempat namanya labib.
atau lubab atau albab. Itu kriteria dalam. Itulah orang ilmuwan yang mencampur antara iman sama ilmunya, akhlaknya. Jarang orangnya disebut dengan ulil albab. Di UIN banyak, masjidnya doang ulil albab, orangnya nggak tahu saya. Tawa semua. Makanya kita cukup orang Muhammadiyah cukup masjid takwa aja ya. Di mana-mana masjid takwa. Jadi kalau mau bertakwa cuma cari Ustaz, ya masuk masjid aja, masjid Muhammadiyah gitu. Ya, itu enaknya punya masjid Muhammadiyah itu. Jadi makanya Allah sebut walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Bagaimana caranya? Jadi iman kita itu harus masuk ke dalam jantung. Nggak boleh ada yang lain di dalam jantung kita selain Allah. Tidak suami, tidak istri, tidak anak, tidak jabatan, tidak harta, tidak mobil, tidak rumah. No way. Itu beratnya. Makanya kenapa Allah bilang, Allah nggak mau ada di hati engkau itu selain Dia. Sanggup? Mana? Baru kehilangan HP aja kayak kehilangan Tuhan. Ya kan? Nggak bisa gitu. Makanya berat jantung hati. Anak juga nggak boleh, semua nggak boleh. Allah nggak tolerir itu. Kalau kamu khalisatan, kalau kamu mau ikhlas hidup kamu, iman mau kamu bagus, di dalam jantungmu itu hanya ada iman kepada Allah. Jangan iman kepada suami. Ibu-ibu belakang itu kan mabuk kali dengan suaminya. Saking berimannya sama suami, dia bilang WA-nya kan serap. Di mana bang? Wah. Jawab, kemudian abang lagi sedang ngapain? Ya, sama siapa? Dikontrol terus laki. Hah? Tuhan nggak pernah ditanya di mana engkau Tuhan? Gitu. Ada. Laki aja semua pikirannya. Takut kali laki diambil orang. Parah kali. Bagi-bagi laki itu kenapa rupanya? Jangan pula gara-gara laki Anda kecewa hidup, ya kan? Itu bahaya itu. Lagi sama siapa? Sama teman-teman. Laki apa perempuan? Ya laki lah. Nggak ada perempuannya situ. Waduh. Apa dulu? Apa? Video call. Tunjukkan. Waduh. Rame hidup ini. Di medsos juga kayak gitu. Sibuk sekali jaga laki, jaga bini. Ngapain bos? Laki ente itu biarin aja, mau kemana? Nggak ada gunanya itu dikontrol-kontrol. Capek awak, cepat tua dibuatnya. Ya. Masukkan aja Allah ke dalam jantung. Kalau laki awak pergi nanti Allah ganti sama yang lebih keren. Nah gitu. Oh Ustaz enak kali ngomong. Ya memang begitu, teorinya begitu. Allah mau walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam. Jadi tugas kita ini apa? Semua individu masukkanlah iman itu ke dalam jantung kita. Jangan takut selain kepada Allah, jangan cinta selain hanya kepada Allah. Itu dia kriterianya. Caranya in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a. Di situ Allah kasih solusi. Kalau saja engkau mentaati Allah dan Rasulnya, rumusnya balik lagi. Taati Allah dan Rasulnya, bukan taati suami. Ini capek saya nengoknya. Sedikit surga istri ada pada suami. Suami aja masuk neraka kok. Kacau banget. Kerjanya. Mana mungkin orang yang kerjanya mabok, mabuk macam-macam kerja maksiat terus ada surganya. Jadi tokoh-tokohin aja perempuan ini. Walaupun suami kalian begini-begini, tetap adalah taat pada suami. Itu surgamu. Waduh, lebay kali, nggak bisa. Yang ada itu adalah taatilah Allah dan Rasulnya. Ketika itu ayat turun ada Rasul. Sekarang siapa yang kita taati? Balik lagi.
Nah, kalau perempuan taat suami itu bagus. Yang paling celakanya itu suami taat istri ya. Itu baru serem gitu. Sedang berteman-teman bertemu, masuk WA, pulang bang. Hah? Ya. Ada yang merasa di sini dulu ya? Iya kan? Tunggu gopoh, temanmu ditinggalkan. Kenapa bos? Ini kakak kau nyuruh pulang. Kalau nggak pulang, kenapa? Ditutup pintu, kunci kamar. Kacau, nggak boleh lah. Ya? Jadi tetap aja taati Allah dan Rasulnya. Kalau orang Muhammadiyah taati Al-Quran dan itu hadis lagi. Kalau Anda menyebut Al-Quran dan hadis, Anda orang Salafi. Nah ini kadang-kadang saya keluar juga asli saya. Orang Muhammadiyah itu hanya ngomong Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi ya, jangan ulang-ulang lagi. Kalau Anda mau, kecuali Anda mau jadi Salafi nggak apa-apa, silakan aja. Al-Quran dan Sunnah. Itulah kata Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya yang Syafi'iyah tulen itu orang Muhammadiyah. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Nanti apa bedanya panjang, udah sering saya jelaskan kan. Jadi Al-Quran dan Sunnah. Itulah taatilah. Semampumu, iya, semaksimalnya. Tapi Allah bilang, ya. Nah ini yang paling menarik, semua itu kalau tutupan itu keren tuh. Innallaha ghafurur rahim. Nah, itu dah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah bilang gitu? Karena ketika kita berjalan proses mentaati Allah dan Rasul dan mentaati Al-Quran dan Sunnah, belum tentu kita sukses. Belum tentu kita berhasil. Gak apa-apa. Jadi di Muhammadiyah ini agak keliru sedikit saya bilang. Kita mau orang semuanya baik, nggak boleh. Harus ada juga bandit di sini. Terkejut orangnya. Kelebihan NU kan kayak gitu. Kelebihan NU itu semua orang siapa saja di NU kan. Nggak soal buat mereka. Kalau kita kan enggak. Nanti anggota DPR dari Muhammadiyah, oh kelakuannya gini-gini. Nggak apa-apa. Namanya anggota DPR. Anggota DPR itu memang begitu kelakuannya. Gitu, iya. Yang nggak boleh kayak gitu kelakuannya, ya kami inilah. Kalau anggota DPR kalau kelakuannya bagus ya nggak anggota DPR namanya. Itu kan berantem sama Pak Mahfud kan? Nah itu, ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Oke. Tapi Allah bilang innallaha ghafurur rahim. Jangan takut kalian. Yang penting kalian berusaha ajalah berbuat baik, berusaha taati Allah, nanti Allah akan berikan apa? Ampunan. Buktinya apa? Sehebat apapun, sekhusyuk apapun kita sholat, habis sholat kita bilang apa? Begitu. Itu harus dipelajari semua gitu loh ya. Sehebat apapun kita sholat, tetap aja begitu setelah sholat, astagfirullah berapa kali? 3 kali aja, jangan sampai 100 kali, lama kali. 3 kali aja cukup. Ya, astagfirullah, udah selesai. Artinya kita merendahkan diri kepada Allah. Karena kalau sudah Allah ampuni, selesai masalah. Jadi gak usah ngotot-ngotot kali beramal. Ini sembahyang bagaimana? Allah. Masih ribut aja kalian cerita sholat saya. Mau sholat aja kalian udah senang Allah. Anak-anak ribut di belakang sholat tarawih. Yang nyuruh kalian sholat tarawih di masjid siapa sih? Kok marah kali kalian anak itu ribut? Gak apa-apa, itu bagian dari budaya. Jadi sholat tarawih di masjid itu budaya. Nabi gak pernah sholat tarawih. Ya. Jadi gak usah berantem gara-gara sholat tarawih. Berapa rakaat? Itu serah kamu, 1000 rakaat pun boleh lah. Ayatnya mau berapa panjang? Serah kamu, jangan kena tepuk sama makmum. Karena kepanjangan kan gitu. Ya udahlah, santai aja. Yang penting kita semuanya sama-sama. Jadi kalau di masjid kita rame-rame. Kalau sudah kita rame-rame, Allah itu nggak ngitung apa-apa lagi. Yang dihitungnya adalah jamaah. Oke. Kelebihannya 27 derajat, udah selesai. Gak apa-apa anak-anak itu tidak di masjid. Jangan boleh marah-marahin. Anak siapa nih? Rupanya dia nggak punya anak, emosi aja bawaannya.
Nggak boleh ya. Nah, itu kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang makanya kenapa kita berdoa, Rabbighfir li. Kan kita dulu minta ampun. Waliwa hidayah. Baru kedua orang tuaku. Cukup kan? Ya, orang tua kita itu kalau sudah mendapat ampunan dari Allah, nggak perlu kita kirim-kirim pahala. Kenapa? Ustaz, sampai nggak pahala saya kirim ke orang tua saya? Entahlah ya, malaikat nggak buka perusahaan di ente sih. Nggak bisa saya jawabnya. Gitu. Tapi yang jelas kita mohon ampun. Begitu diampunkan semua dosa kita, yang tinggal apa? Pahala. Ternyata pahala cuma segini doang. Ini kan lumayan. Masih ada. Tapi dosa segini nih, pahala segini. Tapi diampuni Tuhan, berat. Wah, lumayan. Masa ada surga ya? Sekali-sekali cukup ya. Sekian. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup dulu, kalau mau bertanya silakan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.